Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semua, saya akan menyampaikan bagaimana trik mudah mengatasi masalah jika data yang kita input dari Microsoft Excel ke SPSS itu ditolak atau error. Ini masalahnya ada dua ya. Data yang ditolak oleh SPSS ini biasanya jika data atau angka tersebut terlalu panjang. Kemudian yang kedua, jika ada simbol yang tidak support dengan SPSS, ini artinya data akan ditolak oleh SPSS. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yaitu datanya harus dirubah atau direkayasa. Jadi di sini bukan dimanipulasi ya, artinya nilainya masih tetap sama, namun kita rekayasa sedemikian rupa agar datanya bisa support dengan SPSS, artinya diterima oleh SPSS. Ada data yang telah saya ambil, ini sebuah contoh saja. Data ini saya ambil dari laporan keuangan triwulanan, N-nya ada 30 ya. Untuk X1-nya ini sebuah contoh saja. Ada modal kerja, kemudian X2 ada total aktiva, untuk Y ada laba. Ini data asli, belum saya rubah ya. Ini kita tes dulu data asli ini ke SPSS. Kita coba dulu ya biar kita tahu bagaimana support atau tidak. Kita rubah dulu di sini variabel X1, kemudian variabel X2 dan variabel Y. Kita uji untuk regresi dulu. Kita lihat ya. X1 dan X2 kita masukkan ke kolom independen. Nah, yang Y ini tidak akan support, tidak akan diterima ya. Tidak masuk ke kolom dependen. Masalahnya apa? Masalahnya adalah karena ini string. Tadi simbolnya beda ya. Simbolnya di sini beda. Kalau yang ini simbolnya seperti ini, kalau yang ini beda. Nah, kita lihat di sini. Numerik, kemudian ini yang variabel Y-nya adalah string. Bagaimana jika kita rubah menjadi numerik, disamakan ya? Diseragamkan. Nah, ini ketiganya sudah numerik. Kita lihat di data view. Nah, ini Y-nya jadi hilang ya. Kecuali yang ini. Ini datanya jadi hilang. Dan ini masalahnya karena data tersebut ada simbol yang ditolak oleh SPSS, yaitu ada tanda kurung. Tanda kurung ini asli ya dari laporan keuangan. Karena apa? Perusahaan tersebut di triwulan 1 dan triwulan 2 ini mengalami kerugian. Artinya di sini jadi minus, tidak plus ya. Tapi ini data masih asli ya. Kita tadi coba ke SPSS ditolak. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa ini solusinya harus di-shotkan ya. Ada dua. Ini datanya harus di-shotkan. Tapi sebelum di-shotkan, kita rubah dulu yang simbol untuk tanda kurung ini. Kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu, ini harus dirubah semuanya. Sorry, yang ini pantesan tadi tidak hilang ya. Oke, ini kita rubah dulu dari accounting menjadi general. Nah, ini sudah berubah ya. Ini sudah berubah semua. Dari accounting menjadi general. Ini harus digeneralkan dulu. Artinya tanda kurungnya hilang menjadi simbol min. Ini akan diterima. Ini akan diterima oleh SPSS. Jadi jangan di sini. Kita buat lagi halaman baru ya. New data. Halaman baru, yang ini kita buang aja ya. Ini kita hapus. Nah, ini yang baru.
Kemudian kita lihat di sini ini sudah numerik semua ya. Karena apa? Tadi untuk tanda kurungnya sudah kita rubah menjadi min, dan ini sudah dirubah semua ya. Ini sudah berubah, yang tadinya accounting maksudnya ya, yang tadinya accounting tadi di sini sudah dirubah menjadi general. Kita lihat di sini bagaimana jika kita tes dengan uji regresi. Kita masukkan, kita rubah dulu di sini. Ini sudah jadi numerik ya. Ini untuk X1, kemudian ini untuk X2, dan ini untuk Y. Data view ini sudah berubah X1, X2, Y. Kita uji regresi. Apakah masuk? Menurut saya ini masuk ya. Ini ke variabel dependent untuk Y-nya. Nah, ini sudah diterima ya, karena ini tanda kurungnya sudah hilang. Untuk X1 dan X2 seperti biasa kita masukkan ke independent. Kita lihat, menurut saya ini masih ada masalah. Masalahnya apa? Muncul simbol atau huruf E+. Nah, ini masalah juga ya, bagaimana seharusnya. Sudah saya sampaikan pula di video sebelumnya, artinya ini terlalu panjang ya, ini terlalu panjang, makanya ini harus dipendekkan atau di short, dibikin pendek. Kita bagi 1000 dulu ya, coba bagi 1000, kemudian kita copy ke X1, ke X2 dan ke Y, kita copy ke bawah sampai dengan N30. Nah, ini sudah dipendekkan. Ini kan yang asli ya, saya kembalikan ini yang asli. Nah, ini yang aslinya 406.500 sekian. Ini sudah menjadi 406,5. Ini sudah di-shortkan ya, sudah dipendekkan. Kita coba copy, kemudian pastekan ke sini. Klik analyze, kita uji regresi linear. Ini sudah masuk ya, X1, X2 dan Y. Klik OK. Kita lihat di sini hasilnya ini tidak berubah ya, masih tetap sama. Nah, ini masih tetap sama. Ini sebelum dipendekkan, sebelum di short, dan ini yang sudah di short masih sama, tapi huruf E plusnya jadi hilang. Tadi ada di ANOVA ya, ada di uji F simultan. Ini ada simbol E plus. Kalau yang sudah dipendekkan atau yang sudah di short, E plusnya jadi hilang karena sudah tidak kepanjangan lagi. Itu solusinya ya. Tadi masalahnya apa? Masalahnya yang pertama, ada tanda kurung, kemudian setelah kita buat ini menjadi min dengan tanda min seperti ini ya, kita kembalikan lagi, digeneralkan, artinya harus digeneralkan. Nah, ini sudah menjadi tanda min, tapi ini masih tetap muncul huruf E plus, makanya dipendekkan seperti ini. Nah, itu ya yang pertama. Oke, yang kedua ada masalah lagi. Misalnya bagaimana untuk X1-nya ini nominal, untuk X2-nya nominal, tapi untuk Y-nya ini adalah rasio ya. Karena di sini persen kan untuk profitabilitas. Misalnya kalau yang tadi ini laba, kalau yang ini profitabilitas. Tentu saja untuk laba ini bukan persen ya, tapi kalau yang profitabilitas tentu ada persennya. Ini kita coba apakah simbol persen ini diterima atau tidak oleh SPSS. Kita masukkan ke sini. Nah, ini muncul seperti ini. Ini tidak bisa dites ya. Ini tidak bisa maksudnya hasilnya akan seperti ini. Tuh, ini warning ya. Ini tidak ada hasil. Karena apa? Angkanya konstan seperti ini, jadi tidak bisa di tes regresi, korelasi dan sebagainya. Bagaimana caranya
Solusinya sangat mudah. Baiklah, kita bagi 1000 lagi ya yang ini. Seperti biasa, dipendekkan, munculkan komanya. Kemudian kita copy ke bawah untuk X1. Kita copy ke bawah untuk X1. Selanjutnya kita copy ke samping untuk X2. Kita copy ke samping untuk X2. Nah, untuk yang persen ini, simbol persennya karena tadi kita masukkan ke SPSS ditolak ya, ke sini ini ditolak, makanya ini harus dibuang persennya. Sebelum kita buang persennya ini, bagaimana jika angkanya desimal? Misalnya ini 3,20, ini 0,032. Ini untuk desimalnya 0,032. Kita coba dulu ya, dengan dikembalikan ke desimal. Kita munculkan. Nah, ini desimalnya, ini persennya. Coba kita tes ke SPSS, bisa atau tidak. Ini sudah didesimalkan. 0,032 ini adalah 3,20%. Dan seterusnya ya, yang ke bawahnya juga. Coba kita tes yang sudah didesimalkan ini yang sudah di-sort ya, ke SPSS. Kita coba. Nah, ini muncul seperti ini. Tapi kita ingin lihat dulu bagaimana hasilnya. Y sudah masuk, X1 dan X2 sudah masuk, kita klik OK. Yang jadi masalah masih muncul E+. Memang ini di ANOVA tidak muncul huruf E plusnya. Kemudian ini yang di regresinya muncul huruf E, maksudnya ya, engine. Ini bukan E plus, E min. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah saya sampaikan, persennya hilangkan saja. Jangan dibuat desimal seperti ini ya. Oke, baiklah. Kita hapus dulu untuk desimalnya. Kita rubah ya, akan kita ganti. Sama dengan ini dikali 100. Hasilnya seperti ini ya. Kita samakan saja 32,20%. Ini juga sama ini 3,20%, yang ini 3,20. Dengan catatan si persennya sudah hilang. Mari kita kopikan ke bawah. Ini persennya sudah hilang. Ini angkanya sama ya, tampilannya hampir sama, namun perbedaannya yang ini ada simbol persen, kalau yang ini tidak ada simbol persennya, sudah kita hilangkan. Kita tes ke SPSS. Biasa copy paste ke sini. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Ini sudah berubah. Ini persen tapi simbol persennya sudah dihilangkan. Klik analyze regression, kita tes regresi linear berganda. X1, X2 sudah muncul, sudah pindah, Y-nya sudah pindah, kita klik OK. Hasilnya sudah OK ya semua. Nah, ini hasilnya sudah OK. Nah, huruf E-nya sudah tidak muncul lagi. Jadi intinya, data-data yang kita masukkan ke SPSS itu harus betul-betul bisa diterima atau support ya, diterima oleh SPSS. Tadi yang pertama ini ada tanda kurung ditolak. Terus data asli seperti ini kita masukkan ke sana ditolak juga, ada huruf E. Ini kepanjangan. Kemudian kita shortkan seperti ini. Ketika kita tes ke SPSS ke sini, maka ini diterima. Kemudian yang kedua, persen ini ditolak karena simbol persen ini tidak support ke SPSS. Jika didesimalkan terlebih dahulu, misalnya 0,032
0,32 ini masih tetap ditolak atau maksudnya diterima, tapi masih muncul huruf E. Makanya persennya saja ya dihilangkan. Jadi 3,20%, ini juga sama 3,20%. Yang ini yang bisa dites ke SPSS. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.